Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syeikh Al-Habib Abdullah ibn Adawi Al-Haddad Zilkaramah Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yada'u ahadukum usbu'ahu fil yammi fayanzuru bimadza yarji'u. La yawadanna kullu ahadin yawmal qiyamati annama u'tiya minad dunya kana kutan. Mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat itu illa mislu ma yada'u ahadukum usbu'ahu fil yammi, kecuali semisal meletakkannya seseorang di antara kalian jemarinya fil yammi ail fil bahri, di lautan. Pergi ke pantai, masukin telunjuk kita tuh ke laut gitu. Nah, perbandingan dunia sama akhirat itu perbandingannya seperti orang yang meletakkan jemarinya di lautan. Fayanzuru bimadza yarji'u. Coba kau lihat ya, bagaimana atau seberapa yang ikut ke bawah sama tangan itu. Nyelubin air, tangan gitu, angkat gitu. Ada nggak air yang ke bawah? Ada. Air yang nempel di jemari itu, ada yang netes. Ya cuma segitu nilai dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti lautan dicelupkan. Jadi di akhirat itu lebih nikmat, lebih bagus, lebih indah, langgeng. Ya. Jadi jangan kecewa ketika di dunia ini tidak mendapatkan seperti orang-orang lain. La yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamati. Pastilah bersukacita, berbahagia setiap orang nanti di hari kiamat. Annama u'tiya minad dunya kana kutan. Sesungguhnya yang diberikan dari seseorang itu daripada dunia kana kutan, hanya makanan pokok. Apa maknanya makanan pokok? Miskin,
Jadi orang miskin itu udah pasti masuk surganya kalau dia ridho jadi orang miskin. Gitu. Banyak orang tidak ridho jadi orang miskin gitu. Dia pingin menjadi orang lain. Nah itu berbeda. Ya, berbeda kalau dia pingin menjadi orang lain. Tapi kalau dia ridho dengan nasib yang ada pada dirinya, dia pasti berbahagia, senang nanti di yaumil kiamat. Makanan makanan pokok saja. Bapak-bapak, ada doa Nabi. Kalau saya bacakan, bapak-bapak mau amin enggak? Gini, doanya Nabi ini, dengerin dulu. Ente jangan bilang mau amin aja, ente belum denger. Allahumma rizukna li ali Muhammad qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Muhammad dan keluarganya makanan pokok saja. Ente mau amin enggak? Enggak ada. Jadi Nabi Muhammad itu sehari-hari itu makan korma atau makan gandum. Nah itu dia makanan pokoknya dua tuh. Gandum. Bila ada gandum maka gandum itu diemplek kemudian dipanggang. Nah kalau disobek korma dibuang bijinya masuk dimakan gitu. Jadi lauknya korma, nasinya diganti dengan gandum yang diemplek gitu. Itu makanan pokoknya. Bahkan Nabi minta kepada Allah supaya rezekinya itu makanan pokok saja. Ya. Subhanallah. Bahkan ketika Nabi wafat ada gentong yang berisi gandum. Ya, gandum mentah. Nabi mendoakan bahwa gentong ini bisa menghidupkan istrinya dan keluarganya. Jadi setiap hari ambil masak. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, nggak habis-habis nih di gentong nih. Namanya istri penasaran juga kalau udah setahun kok nggak habis-habis gitu. Dimakai makan siapa aja masih ada juga, diangkat dilihat gitu. Besoknya habis. Padahal kalau dia ngikutin pesannya Nabi, ambil jangan dilihat. Bisa jadi sampai sekarang. Ya. Jadi di mana-mana emang emak-emak kadang-kadang begitu, ya, penasaran ya. Ya. Padahal kan dia udah terbukti itu kan, nggak habis-habis. Ya. Cuma makanan pokoknya saja. Bahkan di kalangan ulama-ulama sufi, mereka menapaki jalan kerasulan itu seperti itu. Memakan roti dengan garam saja itu dianggap berlebihan. Nah, orang yang hidupnya cuma makanan pokok, udah pasti dia nanti berbahagia di surga. Syaratnya redho. Tapi kalau tiap hari nendang-nendang pintu, enggak. Ya, dia pengen mengukur baju di badan orang lain. Ya, itu kelebihannya orang yang diberikan cuma makanan pokok. Inna baina aidikum, ya, aqabatan kaudan. Sesungguhnya di antara kalian itu ada rintangan kaudan. Kaudan itu al-syaqatul mas'ad.
kesulitan yang menanjak. La yajuzuha illal mukhiffun, yang tidak boleh, ya, la yajuzuha illal mukhiffun, yang tidak mungkin sampai kepada kaudan itu, yang tempat yang tertinggi lagi sulit itu, illal mukhiffun, kecuali orang yang badannya enteng. Ini paham nggak nih? Kita ke gunung, yang seneng hiking, yang seneng naik gunung ini, coba lihat. Sesungguhnya kita punya level, punya cobaan hidup yang digambarkan seperti orang yang naik gunung. Siapa yang bisa naik gunung? Orang yang badannya kecil. Yang badannya gede besar nggak bisa naik gunung. Ini sebuah kinayah, sebuah kalimat metaforis menggambarkan hanya orang yang miskin yang bisa naik ke atas. Orang kaya keberatan badan, dia nggak bisa naik ke atas. Bagus sekali ini, sebuah ungkapan, ya, bahwa rintangan yang berat itu, yang bisa naik ke atas itu al-mukhiffun, orang-orang yang badannya enteng. Maksudnya hidupnya sederhana. Wa qala rajulun hal ana minal mukhiffina ya Rasulullah. Bertanya salah seorang sahabat, apakah aku ini termasuk mukhiffin, orang yang ringan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat jawabannya Rasul. Qala hal indaka qutu yaumika. Apakah kau punya makanan untuk hari ini, punya enggak? Qala na'am. Maka dia mengatakan, ya, makanan untuk hari ini punya. Qala indaka qutu ghadin. Apakah kau punya makanan untuk besok? Qala la. Maka dia mengatakan tidak punya. Untuk hari ini ada, untuk besok enggak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka qutu ghadin lam takun minal mukhiffin." Seandainya kau memiliki makanan pokok untuk besok, kau tidak termasuk mukhiffin. Jadi mukhiffin itu bekerja hari itu, mencari makan untuk hari itu, buat besok ya besok ya besok. Kalau kita untuk 10 tahun yang akan datang udah ada. Di rekeningnya udah ada. Udah tersedia. Nah, itu bukan mukhiffin, itu mah orang badannya gemuk. Kalau suruh naik ke gunung nggak naik, dia nggak nyampe. Subhanallah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya hulwatun khadratun. Dunia itu manis dan hijau. Artinya dunia itu ada kelezatannya. Dan dunia itu hijau, enak dilihat di mata. Sejuk hijau itu. Fa innallaha mustakhlafakum fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala meminta kalian menjadi khalifah di dunia itu. Fanazir kaifa ta'malun, coba tilik apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan perempuan. Ini kalimat yang sering dan banyak di dalam hadis itu. Fattaqun nisa, takutlah kalian dengan perempuan. Kita nggak boleh orientasinya itu gender semata. Maksudnya gini,
Emang wanita yang bikin kacau bagi laki-laki? Bukan, bisa jadi hadis ini adalah pesan bagi wanita. Fattakur rijal, kalian takutlah dengan laki-laki. Karena memang keduanya itu secara biologi punya ketertarikan gitu. Kaum laki-laki, bapak-bapak biar udah tua, kalau melihat wanita cantik itu masih ada gregetnya. Beda sama wanita. Wanita itu kurang. Ada tapi kendor gitu. Dulu Muallim Syafi'i Hatami mengatakan orang laki itu kalau ditanya tentang wanita masih mau apa enggak, ambil rokok Ji Samsu itu kan gede tuh. Samsu, sundut tangannya. Kalau tangannya gitu, masih mau dia walaupun udah tua. Tapi kalau disundut panas, udah enggak. Jadi biar udah ngkong-ngkong juga. Kalau laki mah masih oke. Nah, takutlah kamu terhadap wanita karena laki-laki enggak ada mundurnya gitu loh. Surnya tinggi gitu. Walaupun wanita juga sama. Berapa banyak wanita kaya, suaminya yang kaya itu ditinggalkan, dia ikut sama supirnya, hidup di kontrakan. Kenapa? Karena hidup dengan supir itu dia lebih dihargai dan dia bisa lebih berbahagia. Waktu sama suaminya yang kaya, hartanya banyak, tapi dia nggak berbahagia dan tidak mendapatkan yang dia inginkan. Lari. Saya tahu sendiri, lihat sendiri. Dalam arti 2 orang, 2 kasus gitu. Subhanallah. Kaya raya ditinggalkan ikut sama supir. Tinggalnya mana? Di Gang Cemara. Masuk gang. Dia lebih suka hidup dengan supir tetapi dia bahagia ketimbang hidup dengan orang kaya. Tapi dia cuma dapat harta tapi tidak mendapatkan lain-lainnya. Ya, jadi fattakun nisa, takutlah oleh kalian tentang wanita. Fawallahi mal fakhru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Innama akhsha antum satu alaikumud dunya. Sesungguhnya yang aku khawatirkan dilapangkan untuk kalian dunia. Kama basatat alaman kana qablakum. Sebagaimana diluaskan dunia bagi orang-orang yang sebelum kalian. Bani Israel itu kaya-kaya. Tapi setelah dia kaya raya, justru dia menjadi orang yang meninggalkan ajarannya Nabi Musa. Ajarannya Yesus ditinggalkan oleh mereka. Jadi Nabi bilang, kalau kamu miskin, aku nggak takut. Orang miskin itu nggak bakal jual agamanya. Tapi justru kalau sudah dibukakan pintu-pintu dunia itu, gampang itu yang aku takut, kata Nabi. Ya, lebih berbahaya jadi orang kaya, lebih dikhawatirkan ketimbang kita miskin dengan penderitaan. Kata Nabi, aman kalau cuma miskin doang. Fatana fasuha, maka kalian akan berlomba ala dunia itu. Kama tanah fasuha, sebagaimana mereka Bani Israel, mereka bersaing mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kema ahlakathum, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka Bani Israel. Ya, jadi hancurnya itu ketika kaya.
Jadi bapak sekalian, ada orang miskin gitu. Dia nggak mau menjual agamanya. Kenapa? Biar saya mati terkapar di tengah jalan, ya, untuk menggadaikan akidah, nggak mau. Biarkan kematian itu rezeki buat saya. Tapi sama Allah dikasih kaya nih orang ini. Dia malah nggak kuat jadi orang kaya itu. Pengen lagi, sampai sholat susah, sampai mengaji susah, tapi hartanya banyak. Saya punya jamaah, rajin ngajinya, beberapa tempat ngajinya gitu. Usahanya apa? Punya warung nasi Padang deh. Satu, ngajinya rajin. Kembang, nambah satu lagi, bukan lagi di pasar ini. Ngajinya udah seminggu 4 kali, jadi ngajinya 2 kali. Nambah lagi satu, sekarang udah nggak ngaji. Cuma kalau dikirimin flyer, makasih guru sudah dibantu gini. Udah nggak bisa, nggak sempat ngaji. Jadi dia jadi orang miskin, dia sanggup mengatasi. Jadi orang kaya dia nggak sanggup. Jadi lebih berat. Itu yang kata Nabi, aku tidak khawatir kalian itu susah, kalian itu miskin, aku nggak takut. Tapi kalau kalian kaya, aku takut. Karena orang kalau kaya itu banyak melakukan kesalahan, termasuk tidak mau bayar zakat. Nah, jadi banyak orang kaya tapi nggak mau bayar zakat. Ada analisa itu dari Ihsanuddin Nursi, ya, doktor ekonom Islam. Beliau mengatakan kalau orang Islam bayar zakat semua sesuai dengan yang mesti dia keluarkan 100%, kemiskinan di Indonesia itu, kebutuhan pokoknya itu terangkat semua. Oh, itu Ihsanuddin Nursi, ekonom Islam. Bagaimana dengan dunia? Dunia itu representasinya itu adalah Al-Azhar, Mesir. Di Al-Azhar di Mesir itu ada ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sebelum wafat dia bilang gini, "Idza ra'aita faqiran fi biladil muslim." Apabila kau lihat masih ada orang miskin di negara Islam, di negara yang Islamnya mayoritas, kau lihat masih ada orang miskin. Hunaka ghaniyan qad saraqat malahu. Ketahuilah ada orang kaya di situ yang mengambil harta orang miskin itu. Maknanya apa mengambil? Mestinya dia keluarkan 100%, cuma 50%. Itu yang ngambil orang kaya, punya orang miskin. Loh, punya orang miskin dari mana? Allah yang sudah ngatur. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin. Pada harta orang-orang kaya itu ada haknya lis-sa'ilin. Hak orang yang meminta-minta secara jelas, dia punya hak tuh. Dokter, assalamualaikum, Pak, bantu Pak. Itu dia bukan meminta punya kita, dia meminta punya dia menurut Al-Quran. Wal mahrum, ada hak di harta kita itu punya mahrum. Orang yang butuh tapi dia tidak mau meminta. Sehingga dari ayat ini miskin itu ada 3. Miskin yang pertama itu as-sa'ilin. Miskin meminta-minta dan menerima bila diberi. Ini miskin tuh. Ini yang dimaksud dengan as-sa'ilin. Yang kedua,
Orang miskin, dia tidak mau meminta-minta, mengharamkan afif, mengharamkan tangannya meminta. Tapi kalau diberi, dia nerima. Nah, kita mesti kasih tuh di lingkungan kita yang mana tuh yang mahrum. Dia nggak pernah minta sehingga orang nggak tahu kalau dia butuh. Nggak kelihatan kalau dia butuh. Nah, yang ketiga, miskin. Dia tidak mau meminta dan tidak mau nerima. Ini memilih miskin sebagai gaya hidup. Ada orang miskin korban sosial. Orang miskin korban persaingan ekonomi. Tapi kalau ini enggak, memang tidak mau kaya. Hidupnya maunya miskin. Nih, di masjid ini ada nggak yang milih nomor 3? Milih jadi orang miskin gitu. Bajunya cuma 3 bajunya. Baju yang dipakai, baju yang sedang dicuci, dan baju yang standby untuk salin. Jadi kalau kotor, pindah. Yang kotor jadi dicuci, yang bersih dipakai, kemudian yang itu berputar gitu. Bajunya cuma 3. Bapak bajunya ada berapa? Tuh orang yang mikirnya itu. Kemudian makannya itu ngikut Nabi. Nabi itu idza ta'asya lam yataghadda. Beliau kalau makan malam, siang nggak makan lagi. Idza taghadda lam yata'asya. Beliau kalau makan pagi, malam tidak makan lagi. Jadi sehari semalam makannya berapa kali? 1 kali. Kita makannya berapa kali? 3 kali. Berarti kita menang sama Nabi apanya? Makannya yang kita menang. Lebih hebat kita Nabi. Makannya, bukan ibadahnya. Kenapa? Karena memang Nabi supaya lapar terus perutnya, agar dengan lapar dia bisa merasakan penderitaan. Saya sering bilang, hanya orang yang sakit yang ngerti bahwa sehat itu mahal. Sakit dulu. Ada yang kena asam urat nggak? Ya, orang kena asam urat, tuh makannya nambah, Pak. Kuat dia makan nambah, minum kopi, ngerokoknya kuat, suruh jalan 2 meter aja ngesot pakai pantat. Nah, dia bisa ngomong nih, jangan makan daging melulu, ntar lu kena lo. Jangan makan melinjo, jangan makan gula terlalu banyak ini. Kenapa dia bisa nasihatin? Mengapa dia ngerti sehat banyak? Sakit. Hanya orang yang sakit yang ngomong gitu. Orang kena gula, sakit. Ngomong dia, jangan banyak gula. Kurangi karbohidrat. Kalau bisa nasi ganti diselingi sama jagung. Ya, makan ini. Kenapa? Sakit dulu. Hanya orang yang lapar, yang berpuasa, yang bisa memahami susahnya orang. Itu ritual lapar dalam puasa. Lapar ibadah dalam Islam itu yang enggak ada gerakan dilakukan itu lapar. Apa ritual lapar itu apa? Puasa itu ngerjain apa? Sholat itu ada yang dikerjain. Haji itu ada yang dikerjain. Zakat itu ada harta yang dikeluarin. Puasa yang dikerjain apa? Ya laparnya itu ibadah. Karena dengan lapar orang bisa menjadi lembut. Kalau dia lakukannya terus menerus. Dan dia niat memang melaparkan diri. Kalau nggak niat, coba jangan, bukan bulan puasa nih, nggak niat. Kuat nggak jam 10 nggak sarapan? Masih kuat. Jam 11? Matanya udah merah, kuping merah. Jam 12?
Salah dikit tendang itu pintu. Mana aja sih lu gitu. Nah, orang nggak kuat lapar. Tapi kalau dia niat, berapa ini udah berapa nih? 24 ya. Kuat puasa. Miskin kalau diniatkan jadi orang miskin nggak berat. Niat mah nggak jadi orang miskin. Walaupun saya yakin nggak ada yang mau niat jadi orang miskin. Ada yang bilang gua mau bercerai sama miskin, talak 3. Apa susah? Ya, karena dia nggak memahami konsep puasa. Ritual puasa itu, ya, bahkan sampai Nabi itu minta rezekinya makanan pokok saja. Nggak mau beliau minta banyak. Ya. Subhanallah. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zuhrati dunya wa zinatiha wa zuhratiha. Inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara yang aku takutkan pada kalian setelah kematianku, ma yuftahu alaikum, sesuatu yang dibukakan kepada kalian, min zukhrati dunya, dari keindahannya dunia, wa zinataha, dan perhiasannya dunia, wa zukhratiha, ya, dan pernik-perniknya dunia. Itu yang Nabi takut itu. Jadi kalau ada orang bilang kemiskinan itu kan menghambat peradaban. Kalau orang Islam miskin terus itu berarti orang Islam itu bisa diperbudak. Orang Islam itu bisa diperdaya. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Klasifikasi manusia, orang di dalam Islam itu, yang pertama orang yang himmatuhul ilm. Orang yang himmahnya, orientasinya itu adalah ilmu. Yang kedua orang yang himmatuhul ibadah, yang orientasi hidupnya ibadah. Nah, orang yang orientasinya semacam ini jangan ikut-ikutan sama orang yang lainnya. Maka dia hidup menjadi agamawan, menjadi seorang guru, menjadi, ya, penyebar agama dengan kemiskinannya. Dia bahagia dengan kemiskinannya. Seperti pada tipologi yang kedua, bahwa orang himmatuhul ghina, orang yang orientasinya itu cukup. Nah, orang-orang yang himmahnya itu kecukupan, dia yang bersaing dengan orang-orang non-muslim. Tapi orang yang memilih profesinya jadi abidin, pengen jadi ahli ibadah, ya, alimin, pengen jadi orang alim yang ngajarkan, jangan seperti itu. Itu maksudnya. Bukan seluruh dunia disuruh jadi orang miskin, bukan. Orang Islam jadi tentara, jadi jenderal, bisa perang, bisa mempertahankan diri, politik. Orang Islam jadi politikus. Tapi orang yang memilih dua profesi, ya, minal alimin wal abidin, jangan. Dia menikmati rasanya dunia, kamu merasakan kemiskinan jauh lebih nikmat kalau ridho dan niat jadi orang miskin. Tadi habis tarawih niat puasa besok ya. Nah, coba niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat jadi orang miskin mulai besok. Kalau saya pimpin niat ini, ada yang ikut nggak? Ya. Nah, jadi pada tipologi ke satu dengan yang kedua itu, ya, jangan. Dia akan merasakan, ya, nikmatnya yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Ihzaru ad-dunya, jauhi oleh kalian dunia itu. Ihzarud dunya, jauhi oleh kalian dunia. Fa innaha asharu min Harut wa Marut. Fa innaha, sesungguhnya dunia itu asharu, lebih menyihir, lebih kuat sihirnya min Harut wa Marut, ketimbang sihirnya Harut dan Marut. Harut dan Marut itu malaikat, dua malaikat yang diutus ke dunia itu tapi diberi nafsu. Jadi kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat itu diantaranya itu bahwa protes bahwa dunia manusia yang menumpahkan darah, yang serakah, yang saling membunuh, kenapa dikasih kekuasaan mengatur dunia ini? Kenapa? Ya, kami yang tidak pernah melakukan kedurhakaan itu, ya, tidak diberikan. Maka Harut dan Marut ini dimasukin nafsu gitu, seperti manusia. Harut sama Marut itu lebih jelek perbuatannya ketimbang manusia yang jelek. Nah, Harut dan Marut itu yang mengajarkan ilmu sihir. Ya, pada masa Nabi Musa itu ilmu sihir sudah dipendam oleh Nabi Musa, kemudian oleh tukang-tukang sihir iblis itu menggalihnya. Nah, Harut dan Marut itu adalah antitesa, ya, yang menghalau orang-orang belajar ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu nampak ada sampai sekarang itu ada. Ya. Nah, jadi dunia itu lebih menyihir ketimbang sihirnya Harut dan Marut. Ya. Ad-dunya sijidul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir. Dan dunia itu adalah surganya orang kafir. Artinya orang-orang yang orientasinya materialistis, maka dunia ini seperti surga. Orang Islam yang orientasinya dibatasi bahwa hidup yang kekal nanti yang mesti berbahagia, maka dunia ini menjadi tahanan, penjara. Gak bisa. Artinya apa? Ruangan tahanan itu 3x3, ya cuma segitu aja. Itu pun 3x3 isinya 10 orang. Nah, berdesak-desakan. Sempit dunia itu. Innallaha yazudud dunya an abdihil mu'min. Sesungguhnya Allah menghambat dunia terhadap hambanya yang beriman. Bapak kalau beriman, semakin beriman bagus, rezekinya semakin dihambat. Kama yazudur ra'i asyafiqah, ya, ghanamahu an marati'il halakah. Seperti menghambatnya pengembala yang cinta terhadap binatangnya, binatang yang digembalanya, an marati'il halakah, dari tempat yang mencelakakan kambingnya. Ya, penggembala kambing tuh, itu kalau kambingnya sudah ke pinggir jurang, lari dia. Jangan sini, jangan ke sini. Jatuh. Nah, Allah itu seperti penggembala yang cinta kepada kambingnya, yang selalu menjaga orang-orang beriman itu untuk tidak jatuh, terjeblos ke dalam dunia berlebih-lebihan. Jadi Bapak, ada orang bilang sama Nabi, udah bosan jadi orang miskin. Dan ini Sa'labah ini memang miskinnya luar biasa. Dia punya sarung yang utuh. Sarung yang utuh itu cuma satu. Jadi kalau dia
pakai sholat, istrinya itu pakai baju yang sobek-sobek seadanya. Kalau dipakai istrinya, maka dia menggunakan pakaian seadanya. Bilang sama Nabi, pengen hidup sukses. 1 kali dilarang, 2 kali dilarang, 3 kali sama Nabi dikasih kambing 1 pasang, laki perempuan. Sudah, ini kau hidup. Dikembangkan dari anaknya berkembang biak sampai 1 lembah, sampai sapi onta berlembah. Yang tadinya sholat berjamaah menjadi kurang, nyampe tidak bersolat jamaah dan meninggalkan sholat dari lantaran mengatur, memanage hartanya yang kaya. Jadi kalau kita nggak jadi kaya-kaya, itu maknanya lu mah kalau kaya kagak bagus, bagusan jadi orang miskin. Itu kira-kira begitu. Biar redho jadi orang miskin. Model lu nih kalau kaya enggak ke masjid. No, mainnya di Ancol, Singapura kalau kaya. Enggak ke masjid. Berarti miskin untung enggak? Untung. Udah jadi orang miskin aja. Ya. Biar redho. Redho enggak jadi orang miskin. Subhanallah. Zambun la yughfaru hubbud dunya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu hubbud dunya, cinta sama dunia. Itu kenapa? Syirik dia. Karena cinta itu mestinya cuma untuk Allah. Cinta kepada Allah lah yang melahirkan cinta-cinta lain. Cinta sama anak, cinta sama istri, cinta kepada kebaikan. Man ahabba akhiratahu dharra bidunyahu wallahu